kamu percaya sepenuhnya kepada seseorang yang sudah menjadi bagian seperti keluarga sendiri. Yang memelukmu di saat sedih, yang air matanya kamu percaya sebagai tanda ketulusan. Namun di balik pelukannya ada pisau tajam. Yalah. Astagfirullahaladzim Ibu. Apa yang Ibu lakuin sama laki-laki ini di kamar ayah, Bu? Kamu ngapain di sini? Hah? Salah. Alma, apa yang kamu lakukan? Anak tiri kamu nih, dia coba godain aku. Ya. Semua berawal dari saat saya pulang kantor telat, Mbak. Ketika itu saya sering lembur. Dan saya nggak tega ninggalin ayah saya yang lagi sakit-sakitan, Mbak. Memangnya nggak ada lagi yang nemenin ayahnya Mbak di rumah? Saat itu ibu tiri saya yang menjaga ayah saya. Memang sih mereka belum lama menikah. Tapi dulu saat saya melihat gimana dia ngerawat ayah saya jadi tenang kalau pulang malam. Sampai suatu malam ketika saya pulang dari kantor, saya tiba-tiba mengalami kejadian yang bikin perasaan saya nggak enak, Mbak. Maksudnya Mbak, kamu mendapatkan firasat, begitu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa perasaanku jadi gak tenang gini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ayah? Ayah? Ya? Ayah? Bu, ayah kenapa, Bu? Ayah? Ayah kenapa ya? Ayah, bangun ya. Bu, ayah kenapa, Bu? Tadi kita dirampok, Alma. Saya bantuin ibu. Ayah bela ibu, terus perampok itu pukul ayah. Jadi ayah kayak gini. Ayah bangun ya. Ya, ayah bangun ya. Bu, kita harus bawa ayah ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Mas Doni, Mas Doni. Ayah bertahan ya. Ayah bertahan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, saya terus berdoa. Saya berharap banget ayah saya selamat. Tapi ketika ngeliat kondisinya, saya bener-bener gak tega, Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami. Ini pasti berat banget untuk seorang anak menyaksikan. Tapi setelah itu bagaimana Mbak? Ayahnya selamat kan? Ayah saya meninggal, Mbak. Ya Allah Mbak. Ya Allah Mbak, maaf saya nggak tahu. Kru, tolong ambilin tisu sama air minum please. Aduh Mbak, maaf saya nggak tahu. Makasih Mbak. Ada air. Aduh Mbak, minum dulu Mbak Alma. Pemirsa, sepertinya kejadian ini belum terlalu lama sehingga narasumber kita tuh masih traumatis, masih mengingat suatu kejadian yang memang membuat dia sangat emosional. Saya nggak yakin dia sanggup untuk melanjutkan wawancara ini. Mbak Alma, kok kamu nggak sanggup gak apa-apa loh Mbak, kita bisa lanjutkan lain waktu. Enggak, Mbak, saya bisa. Kamu yakin Mbak? Iya, Mbak. Ayah, Mas Doni, ayah. Ayah. Mas Doni, kenapa ini bisa terjadi sama kamu, Mas? Ayah, bangun ya.
sabar ya. Ini musibah buat kita, Nak. Ayah. Saya sangat terpukul, Mbak. Saya nggak nyangka ayah pergi secepat itu. Dan dengan cara seperti ini, Mbak. Tapi saya lebih sakit hati lagi karena dengar omongan tetangga saya, Mbak. Kenapa memangnya, Mbak? Apa yang tetangga kamu katakan? Sewaktu di pemakaman, mereka Apa, Mbak? mereka malah menyudutkan saya, Mbak. Ayah. Berduka cita ya. Makasih ya, Bu. Ya ingat ya. Makasih, Bu. Kasian banget ya Jeng Tiara, padahal dia belum lama menikah sama Pak Dodi. Malang banget ya nasibnya. Ya, padahal selama ini Jeng Tiara yang ngurusin Pak Dodi pas waktu sakit-sakitan. Iya. Kamu sih Alma selalu aja sibuk kerja. Sampai lupa tuh sama ayah kamu yang lagi sakit. Tahu, mentang-mentang ada Ibu Tiri, malah asik kerja. Mau jadi wanita karir nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya juga kerja buat pengobatan ayah saya. Alah, alasan. Ayah kamu itu juga kerja keras. Ayah kamu pasti punya tabungan dong. Kerja sewajarnya aja lah. Ibu-ibu, tolong jangan salahkan Alma ya. Ini semua salah saya. Saya yang nggak bisa jaga suami saya. Duh, Jeng Tiara, kamu tuh ya kelewat baik jadi ibu tiri ya. Masih aja belain Alma. Alma, kamu tuh harusnya baik sama Ibu Tiri kamu ini. Kamu itu harus dengar omongannya dia. Karena sekarang kan kamu cuma punya dia. Bu, tolong jangan seperti ini ya, Bu. Kami ini sedang berduka. Tolong jangan menyudutkan anak saya. Astaga, ngapain sih si Agus kesini? Gawat kan kalau semua ketahuan. Jadi lelaki itu siapa, Mbak? Saat itu saya juga nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu kalau lelaki itu kakaknya ibu tiri saya. Loh, memangnya Ibu Tiri Mbak nggak pernah cerita kalau dia punya kakak? Nggak pernah, Mbak. Saya juga baru tahu pas di pemakaman ayah saya. Kok aneh ya? Seingat saya, ibu tiri saya itu dulu ngakunya dia sebatang kara. Artinya, Ibu Tiri Mbak selama ini membohongi Mbak dong. Waktu itu saya nggak berpikir macem-macem, karena saya sedang kalut, Mbak. Ya Mbak, saya bisa memahami. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah Ibu Tiri Mbak pingsan di pemakaman? Om, aku ambil minyak angin sama air putih dulu buat ibu ya. Iya ya.
Gila ya, ngapain sih kamu kesini? Bisa nggak ngomongnya nggak pakai toa? Emangnya kamu pengen anak tiri kamu itu dengerin kita tahu kita itu siapa, ha? Kamu sini. Ini apaan sih narik-narik? Ada apaan sih? Ngapain sih nunjuk-nunjuk kayak gitu? Kalau semuanya kebongkar gimana? Ya biarin aja. Lagi pula orang-orang sekitar sini udah tahu kok kalau aku ini kakaknya kamu. Lagi pula aku tanya sama kamu ya sekarang, kalau nggak ada aku, memangnya kamu bisa apa, ha? Kok ibu nggak ada? Buktinya selama ini kamu ngerawat laki kamu itu yang sakit-sakitan. Kamu dapat apa, ha? Nggak dapat apa-apa kan? Nggak dapat uang sepeser pun. Kayak ada orang lagi berantem deh. Ini tuh semua gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak datang, rahasianya semua nggak akan kebongkar. Udah deh, sekarang soal Alma biar aku yang urus. Lu itu gimana sih? Udah berapa kali gue bilang sama lu, gue ini kakaknya lu. Lu enak aja sih mesti gue kayak gitu. Ya aku tahu niat kamu kesini cuma minta duit. Aku nggak ada uang. Ya tapi lu paling gak bantu dong, gue ini kan saudaranya lu, kakaknya lu. Masa lu tega banget sih sama gue? Kamu pergi jadi pergi. Udah kamu pergi. Nggak mau, gue nggak mau pergi. Bu, ibu kenapa bu? Bu nggak apa-apa. Udah kamu gak usah pedinin deh. Tunggu dulu dong. Lu sama kakak lu gitu amat sih. Kenalin, gue Agus, kakak kandungnya Tiara. Aku Alma, Om. Ya, Om itu turut duka cita ya. Pasti berat banget ya buat kamu dan Tiara. Iya, Om. Yaudah, gue pamit ya. Alma, Om pamit ya. Maafin ibu ya Alma. Ibu nggak pernah cerita soal kakak ibu. Soalnya dia tukang mabok sama kamar dan ibu. Yaudah kita masuk yuk. Saat itu saya percaya aja omongan ibu tiri saya. Emang saya lihat juga ada yang aneh sama lelaki itu. Tapi yang ngebuat saya lebih aneh itu sikap ibu tiri saya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak, sikap ibu tiri Mbak? Ibu tiri saya berusaha membuat saya menjual rumah warisan ayah, Mbak. Hah? Kok tiba-tiba aja Mbak dia minta begitu? Dia beralasan minta kita pindah rumah karena terus teringat sama almarhum ayah. Katanya biar dia yang urus semua kalau saya masih sibuk kerja. Dan apa yang kamu lakukan, Mbak? Apa kamu menuruti permintaan dari ibu tiri kamu itu? Enggak, Mbak. Itu rumah hasil kerja keras ayah. Saya nggak mau jual apapun. Nggak akan, Mbak. Iya Mbak, saya paham. Tenang dulu Mbak, pelan-pelan aja. Sepertinya ini bukan cuma soal masalah rumah aja kan, Mbak? Saya pikir cuma ibu tiri saya yang bikin saya jadi spaning. Tapi ternyata lelaki itu datang lagi, seakan ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Maksud kamu, kakaknya ibu tiri kamu? Aku itu bener-bener gak ngerti deh sama kamu. Kenapa sih nggak kita abisin aja sekalian tuh si Alma sama kayak bapaknya? Kan otomatis nanti rumahnya akan jadi milik kita, bener nggak? Kalau terjadi sesuatu sama Alma, rumah ini bakalan jadi milik yayasan, tau nggak? Gila banget. Maksud kamu apa? Kamu itu nggak bakal dapetin harta spesial pun dari si Dodi kalau dia mati gitu? Iya, makanya kita harus cerdik. Kita harus berhasil membuat Alma jual rumah ini. Baru kita singkirkan Alma.